Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit terkait hasil progres kami, yaitu sistem pendeteksi jalan rusak menggunakan GPS dan gyroscope yang terintegrasi dengan kendaraan. Oke, next. Nah, di sini kita langsung masuk ke slide kedua, yaitu adanya latar belakang. Nah, apa sih latar belakang dari kami kelompok 2 memiliki ide untuk membuat alat ini? Yang pertama dapat kita lihat bahwa deteksi jalan berlubang adalah masalah penting dalam pemeliharaan jalan dan keamanan pengguna jalan. Yang kedua, metode tradisional untuk mendeteksi jalan berlubang memakan waktu dan tenaga beserta hasilnya yang terbatas. Seperti yang kita ketahui saat ini, sampai sekarang deteksi jalan berlubang masih dilakukan secara tradisional oleh pemerintah eh, kerja umum atau pemerintah PU, di mana mereka dari setiap pekerjanya itu terjun langsung ke lapangan untuk mendeteksi kejalanan, dan itu bakal memakan banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu diperlukannya sistem ini, di mana setiap kendaraan dari dinas bakal terintegrasi dengan ini, jadi memudahkan untuk dari pekerja umum dalam memperbaiki jalan. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penggunaan alat IoT yang menggunakan GPS dan sensor akselerometer yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai lokasi kendaraan dan mengukur kemiringan kendaraan. Nah, jadi cara kerja dari alat ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai lokasi kendaraan dan mengukur kemiringan kendaraan yang terintegrasi dengan kendaraan dinas. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke rumusan masalah. Nah, jadi rumusan masalah yang kami peroleh itu bagaimana sih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas deteksi jalan berlubang dalam pemeliharaan jalan dan keamanan penggunaan jalan dengan memanfaatkan metode penggunaan alat IoT yang menggunakan GPS dan sensor akselerometer. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan di sini kita memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam deteksi jalan berlubang dalam rangka pemeliharaan jalan dan keamanan pengguna jalan. Yang kedua itu mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses deteksi jalan berlubang. Ini sama seperti yang telah saya jelaskan di bagian latar belakang. Selanjutnya, meningkatkan akurasi dan kualitas hasil deteksi jalan berlubang. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi IoT dengan menggunakan GPS dan sensor akselerometer untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai lokasi kendaraan dan kemiringan kendaraan saat melewati jalan berlubang. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Nah, di sini pada manfaat kami juga memiliki 4 poin penting, yaitu di mana poin pertama, mempercepat proses pemeliharaan jalan dengan mendeteksi jalan berlubang secara efisien, menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan deteksi jalan berlubang dibandingkan dengan metode tradisional, meningkatkan kualitas hasil deteksi jalan berlubang dengan menggunakan alat IoT yang akurat dan dapat memberikan informasi detail mengenai lokasi kendaraan dan kemiringan kendaraan. Terus yang terakhir itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengguna jalan dengan fokus pada area yang membutuhkan perbaikan akibat jalan berlubang tersebut. Next. Nah, di sini kita masuk ke rencana pengujian. Pada rencana pengujian ini, di sini kami memiliki 3 poin penting, yaitu menguji kemampuan alat gyroscope untuk mendeteksi kemiringan mobil saat roda masuk ke dalam jalan berlubang. Selanjutnya, menguji tingkat keakuratan GPS dalam mendeteksi titik jalan berlubang. Yang ketiga, yaitu menguji efektivitas dari alat yang kami buat ketika roda ban masuk ke dalam jalan berlubang. Oke, next. Nah, dari semua penjelasan ini, kita memiliki kesimpulan, yaitu untuk saat ini sistem ini hanya dapat diintegrasikan ke dalam kendaraan mobil ataupun kendaraan motor, di mana sistem ini juga dapat membantu pihak pemerintah untuk mengetahui lokasi mana yang perlu dilakukan perawatan secara khusus guna untuk menghindari kecelakaan atau kemacetan yang tidak diinginkan. Oke, next. Nah, ini merupakan lampiran pengujian yang akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Andi. Kepada Andi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ihsan ya yang telah menjelaskan mengenai eh, latar belakang kami, mengapa kami mengangkat masalah ini, dan tujuan serta kesimpulannya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita menonton terlebih dahulu ya videonya ya. Ini video pengujian kami dengan alat yang masih terhubung dengan laptop. Tapi ini terhubung dengan laptop hanya untuk kalibrasi saja. Nanti apabila sudah di jalanan dapat diberikan daya dengan menggunakan power bank.
Baik, mari kita menonton terlebih dahulu. Baik, bisa dilihat di scene pertama itu kami mengkalibrasi terlebih dahulu akselerometernya dengan membiarkan dia mulai terlebih dahulu di jalanan yang datar untuk mendapatkan nilai angle X-nya. Selanjutnya, ketika motor itu ketika motor itu memasuki lubang, bisa dilihat di sini data berhasil terkirim ke database. Jadi ketika dia eh, berjalan menemui lubang, maka dia akan angle X-nya itu akan berubah pastinya dengan parameter yang telah kami set, yaitu lebih dari 3, itu maka dia akan mengirimkan data tersebut ke Firebase, yaitu layanan database yang kami gunakan. Ininya nanti eh, web kami akan mengambil data dari data yang telah dikirimkan dari sini, dari alat tersebut gitu. Itu untuk penelitian pengujian kami, pengujian hardware-nya. Selanjutnya di sini itu ada web kami. Di sini nantinya ketika data yang dikirimkan itu berupa ini, koordinat lokasi tersebut yang terhubung dengan GPS kami. Begitu sudah terkirim, maka di sebelah sini bisa dilihat ada map. Kami menggunakan API Google Map. Di sini nanti eh, akan dipin. Jadi setiap kali ada lubang di sini akan dipin untuk memberitahu di sini terdapat jalan jalanan di sekitar pin ini mengalami kerusakan begitu atau ada lubang. Jadi sekian saja pengujian dari kami dan hasil pengujiannya lebih dan kurang pastinya akan kami tingkatkan lagi untuk beberapa kesalahan minor. Eh, Sekian saja mungkin dari kami. Saya kembalikan kepada Ihsan. Oke, terima kasih kepada Andi yang telah melaporkan terkait progres hasil dari kerja kita. Di sini kami dari kelompok 2 juga ingin minta maaf atas lebih dan kurangnya eh, ke proyek yang telah kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.